Halo, selamat datang di channel Clan Crayon Studio. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering nanyain di Instagram, di TikTok seputar crosstalk. Untuk pertanyaan pertama yang sering ditanyakan yaitu kapan bisa dapat download pertama setelah nyetok di Shutterstock atau Microstock lainnya. Kalian bisa dapatkan download pertama itu kalau kalian konsisten, misal submit 5, 10, 15 atau 20 desain setiap harinya, maka dalam 3 hari pertama itu biasanya kalian sudah dapat download. Di sini saya contohkan di akun Shutterstock saya yang satunya lagi. Akun ini sudah beberapa bulan saya bikin namun tidak aktif ya. Saya tidak submit setiap hari. Submitnya cuman sebisanya aja. Di sini saya sudah submit 273 desain. Nah, ini saya dapat downloadan pertama itu dalam minggu pertama saya buat akun. Oke, pertanyaan selanjutnya, masih worth it nggak Shutterstock? Earningnya 0,1 per downloadnya. Kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi worth it sih. Di sini saya contohkan desain yang laku itu seperti desain ini. Saya cuman bikin kotak kado seperti ini, itu sudah terjual $630. Jumlah download 1799. Ini saya submit tahun 2020. Ini kalau dirupiahkan sekitar 9 juta. Nah, dimana lagi coba kita bisa jual desain simple seperti ini seharga 9 juta. Begitu juga dengan desain-desain yang lainnya. Walaupun per downloadnya itu 0,1, tapi kalau downloadnya berkali-kali kan juga banyak juga nanti ya. Dan di sini downloadnya nggak selalu 0,1 ya. Nah, seperti di sini di tanggal 1 saya dapat 13 download tapi earningnya cuma 2,82. Di sini malah downloadnya lebih rendah, cuma 12 tapi dapat $8, 8,12. Jadi nggak selalu 0,1. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana caranya cepat laku dapat download? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering yang ditanyakan oleh para kontributor pemula. Gimana cara cepat laku? Ya, kalian harus submit desain setiap hari konsisten. Di sini saya contohkan, saya cuman submit desain Senin sampai Sabtu 5 desain. Saya kerjanya cuman 3 jam setiap hari untuk membuat 5 desain, lalu submit ke berbagai agensi Microstock seperti Adobe Stock, Epic, Getty Image, Factizi, 123 RF, Vector Stock juga. Kenapa saya sarankan konsisten submit desain setiap hari? Karena saya contohkan di sini, misal kita cari desain Ramadan. Nah, desain Ramadan jika kita searching di Shutterstock maka yang muncul seperti ini yang populer. Kebanyakan buyer mungkin akan bosan dengan desain-desain seperti ini karena sudah sering dari tahun ke tahun. Maka buyer akan mencari diurut berdasarkan konten yang baru. Nah, jika kita lihat konten yang baru ini, kebanyakan desainnya itu mirip-mirip, hampir sama semua. Ini kelihatan seperti cuman spam saja ya. Nah, jika kalian konsisten setiap hari bikin desain, maka jika desain kalian lumayan unik, berbeda dari desain yang lainnya, maka akan ada yang download. Dan kemudian jika desain kita baru kita submit, sudah ada yang download, maka Shutterstock algoritmanya akan mengarahkan desain kita ke konten populer. Nah, jika konten kalian bisa tampil di halaman populer Shutterstock, maka kemungkinan besar downloadnya akan terus meningkat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara konsisten submit desain di Shutterstock? Kalau cara yang saya pakai biar konsisten, yang pertama kalian harus punya tujuan. Kalian nyetok desain itu buat apa? Kerja sampingan atau full time fokus ke Microstock?
Jika kalian fokus jadi kontributor di Microstock, maka kalian harus siapkan waktu untuk desain setiap harinya. Harus bisa submit desain sebanyak mungkin, maka hasilnya juga akan sebanding dengan usaha kalian. Jika kalian cuman sampingan, kalian bisa atur waktu kerja kalian 1 jam, 2 jam atau maksimal 3 jam setiap harinya, maka hasilnya juga akan lumayan. Seperti saya di sini, saya sudah bisa mendapatkan rata-rata di setiap bulannya di Shutterstock $100. Di Adobe seperti ini saya payout setiap akhir bulan. Nah, free pick seperti ini. Di sini di bulan ini saya belum ada submit desain di free pick, namun tetap menghasilkan ya. Untuk Getty Image saya juga payout setiap bulan. Pactizi juga di sini traffic download lumayan tinggi. Cuman yang jadi masalah di sini harganya rendah ya kalau menurut saya. Di sini saya juga sudah payout setiap bulan sekitar $25 sampai $50. Tapi lumayan buat nambah uang jajan ya. Selanjutnya gimana cara supaya kalian bisa konsisten, yaitu jangan berpatokan kepada uang. Nanti baru submit 100 desain udah ngeluh kenapa bulan ini belum bisa payout. Yang penting jangan berpatokan pada uang, kerja santai, nikmatin. Pertanyaan selanjutnya, sebaiknya yang kita jual desain atau foto? Kalau menurut pengalaman saya juga pernah jual foto di sini, tapi sudah saya hapus karena nggak begitu laku ya. Saya pernah coba foto modal HP, foto objek, pernah laku sih tapi nggak begitu. Kalau desain bisa kita lihat di sini, saya cuma bikin desain yang simple. Tapi jika desainnya sudah lumayan banyak, foto kalian sudah sampai 1000, maka kalian akan merasakan nikmatnya dolar. Walaupun satu kali download itu seringkali harganya 0,1, tapi kalau untuk desain vektor itu bisa saja downloadnya 20-50 per hari, jadi hasilnya akan lumayan. Ya, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.